Baik. Ya, tema hari ini adalah masuk baptisan api. Waduh, jujur saudara ya, kalau ngomong baptisan api bukan cuma saudara. Saya waktu dengar baptisan api itu deg-degan saudara ya. Dan waktu mempersiapkan firman Tuhan untuk dikasih tema sama Pak Benny masuk baptisan api, saya bilang Tuhan, ini gak mudah loh Tuhan nyampein buat jemaat. Ini berat materinya. Kalau ibaratnya makanannya keras, bukan bubur, ini makanannya waduh yang keras. Dan saya juga belajar, Tuhan, saya gak mau cuma nyampein aja, tapi saya juga mau saya belajar. Dan saya ngalamin juga sama-sama dengan jemaat. Saya gak mau ngajak jemaat, ayo jemaat masuk baptisan api, tapi saya sendiri enggak mau saudara. Yuk sama-sama saudara, kami semua justru hamba-hamba Tuhan adalah baris depan, orang yang pertama kali yang harus mengalami yang namanya baptisan api. Karena kita sama-sama hari-hari ini sedang mau dimurnikan, sedang mau dibentuk lebih dan lebih lagi bersama dengan Tuhan. Oh, hilang ya di screen ya. Pak Edi boleh nampilin zoomnya lagi di screen. Seperti yang tadi, haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, itu baptisan api ya. Tapi saya akan mulai buat saudara dengan kita belajar sama-sama. Saudara tahu ya, hari tanggal 6 September anak-anak sekolah libur. Libur kenapa saudara? Hari Rosh Hoshana. Betul saudara ya? Jadi waktu minggu yang lalu ada libur agak panjang saudara ya. Ada libur apa? Labor Day. Terus kemudian ada Rosh Hoshana. Betul saudara ya? Nah kita mau belajar arti Rosh Hoshana itu apa? Tidak cuma liburan aja saudara ya. Karena Rosh Hoshana ini adalah tahun baru Ibrani saudara ya. Tahun baru orang-orang Hebrew. Dan kita adalah sebagai umat-umat Tuhan, orang-orang Ibrani, kita perlu ngerti saudara ya, di tahun yang baru ada pesan Tuhan yang baru, ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan kerjakan buat hidup kita sama-sama ya saudara. Jadi mulai tanggal 6 September kemarin sampai dengan 26 September 2022 kita sedang masuk penanggalan Ibrani yang baru, yaitu tahun Peybet ya saudara, 5782 ya, Peybet 5782. Nah saudara, tahun Peybet itu di sini dikatakan artinya adalah tahun perhentian, tahun Sabat. Nah kalau Ibrani itu kayak Jawa saudara ya, ada tulisannya, ada simbolnya. Nah itu gak sembarangan. Kenapa disebut tahun perhentian? Kenapa disebut tahun Peybet? Itu ada artinya saudara ya. Nanti kalau sudah tampil, mungkin Pak Edi lagi restart ya, dibenerin zoomnya. Saya berharap bisa tampil karena biar jemaat juga lihat. Nah di situ saudara ya ada, nah itu dia, saya tunggu ya. Bisa Pak Edi? Supaya saudara ngerti, belajar sama-sama. Saya juga belajar saudara ya. Haleluya. Atau saya stop screen dulu, saya mulai lagi ya. Dapat? Oke. Nah ini dia, tahun Ibrani 5782. Itu hurufnya saudara ya. Huruf yang pertama seperti kurungan, terus tengahnya ada titiknya ya saudara ya. Itu berbicara mengenai tahun dekade 80. Jadi antara 80, 57, 80 sampai 57, 89 itu artinya mulut. Itu gambarnya kayak mulut saudara ya. Kalau di next slide saya punya ini saudara ya, mulut. Nah itu dia ya. Jadi itunya hurufnya kayak simbol huruf mulut gitu saudara ya. Kemudian di huruf yang kedua ya, itu Peybet. Di huruf yang kedua itu 2 saudara ya, yang ada tutupnya sedikit, kemudian di tengahnya ada titik, kemudian melengkung juga. Itu simbol angka 2 di tahun Ibrani, di angka Ibrani ya. Nah itulah yang menentukan tahun itu tahun apa perhentian. Jadi itu simbol dari satu kemah atau rumah atau tempat pemberhentian. Oleh sebab itu Rosh Hoshana yang lalu tanggal 6 September sampai 26 September tahun Peybet disebut tahun perhentian atau tahun Sabat. Ya saudara ya, mengerti sampai di sini, amin ya. Jadi saudara nggak, oh ya kemarin libur Rosh Hashanah. Rosh Hashanah itu apa?
nggak ngerti. Pokoknya tahun baru Ibrani. Nah sekarang saudara sudah tahu ya, kita masuk payback, tahun perhentian. Nah dekade 80 ya, itu yang angka pertama, itu gambarnya seperti mulut saudara ya, artinya tahun mulut. Nah tahun mulut ini artinya mulut Tuhan akan banyak berbicara bagi kita umat-umat Tuhan. Katakan amin. Saudara percaya gak sih Tuhan masih bicara buat kita semua? Tuhan masih bicara, amin. Amin saudara. Lah kalau enggak ngapain kita menyembah Tuhan Yesus? Tuhan Yesus Tuhan yang hidup, dia sudah mati tapi bangkit pada hari yang ketiga. Itu menunjukkan Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Saudara dan saya harus bersyukur, dia bukan Allah yang mati tapi dia Allah yang hidup. Kalau Allah yang hidup, dia bisa ngomong, dia bisa melakukan segala sesuatu seperti kita. Oleh sebab itulah tahun ini ditekankan Tuhan Yesus sedang banyak mau berbicara buat kita semua sebagai umat-umat Tuhan, buat kita sebagai gereja Tuhan. Tuhan mau banyak bicara. Katakan amin. Tapi kuncinya kalau kita mau dengar Tuhan bicara harus sabar, harus punya waktu. Amin saudara. Nah, kalau ada orang ngomong saudara misalnya sibuk gitu, ya nggak ngerti Tuhan tuh mau ngomong apa. Tapi saya bersyukur saudara di sini adalah orang-orang yang luar biasa. Saudara mengingat dan menguduskan hari Sabat. Oleh sebab itu saudara datang minggu pagi untuk mendengar suara Tuhan, untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus dan buat saudara semua yang setia. Haleluya. Terus setia saudara ya, kalau tahun ini tahun dimana Tuhan mau banyak berbicara. Tetapi di sisi kita, Tuhan sedang melihat hidup kita. Artinya kita harus juga perhatikan apa yang diucapkan mulut kita. Ya saudara ya, harus kudus, mengatakan yang benar dan yang membangun. Bukan hoax ya saudara ya, hoax gitu ya saudara ya. Bukan gosip dan lain sebagainya. Nah saudara, hari-hari ini kita mau belajar. Termasuk saya juga mau belajar. Kadang-kala kalau ini maaf ya, ini untuk ibu-ibu ya, untuk cewek, itu untuk menahan perkataan, waduh susahnya gitu ya. Tapi kita mau belajar sama-sama, karena hari-hari ini Tuhan lagi lihat hidup kita. Biarlah setiap perkataan kita, perkataan yang bijaksana, perkataan yang membangun, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Katakan amin. Nah, Efesus berkata, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Jadi saudara, Tuhan lagi melihat hidup kita. Oleh sebab itu kita diminta memperhatikan hidup kita dengan seksama, detail, bukan overall. Sudahlah ya, yang pokoknya ya yang general aja lah, biasa. Oh enggak bisa saudara ya. Hari-hari ini setiap hari saya belajar saudara, saya cek Tuhan, hari ini apa yang gak berkenan, apa yang harus saya ubah Tuhan, apa yang harus saya tingkatkan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Karena saya tahu hari-hari ini Tuhan sedang melihat hidup kita satu persatu. Oleh sebab itu saudara, yuk sama-sama belajar. Saya juga mau belajar. Perhatikan bagaimana kita hidup. Bila kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menjadi orang yang arif, bukan menjadi orang yang bebal. Saudara tahu orang bebal itu kalau udah dikasih tahu ngerti tapi nggak mau melakukannya. Saya percaya di tempat ini tidak ada. Semua kita di tempat ini adalah orang yang mendengar dan akan melakukan firman Tuhan dengan setia. Katakan amin. Nah saudara, karena inilah artinya payback ya saudara, yang kedua itu, tanda yang kedua itu saudara ya, itu berbicara mengenai tenda, rumah, tempat perhentian. Nah tahun ini disebut oleh mereka sebagai tahun Smita ya. Smita itu artinya tahun Sabat ya, sabbatical. Nah saudara diingatkan kalau berbicara mengenai tenda, rumah, Sabat, itu diingatkan bahwa, ingat saudara, rumah kita bukan hanya ada di dunia ini saja, tetapi kita harus ingat bahwa kita juga harus mendirikan rumah kita di surga.
Atau nanti mungkin ya ada dua pilihan saudara. Setelah rumah di dunia, tinggal dua pilihannya, mau ke surga atau ke neraka. Tapi saya percaya semua umat Tuhan di tempat ini, kita semua sedang menyiapkan dan membangun terus rumah kita yang di surga. Yang mau pergi ke surga lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu saudara, hari-hari ini Tuhan ingatkan buat kita semua. Oh iya ya, saya senang banget saudara, saya dengar hari-hari ini orang Indonesia sudah mulai diberkati, banyak yang sudah punya beli rumah baru. Waduh, kami sebagai gembala tuh seneng saudara ya, hamba-hamba Tuhan seneng karena zaman dulu saudara ya, itu susah gitu, semuanya ngontrak gitu saudara ya. Tapi sekarang ya lumayan ekonominya sudah naik, jemaat-jemaat punya rumah yang bagus, yang baru. Saya bersyukur saudara, saya seneng banget saudara ya. Tapi bukan hanya itu saudara ya, saudara jangan berhenti puasanya di situ. Ingat saudara, kita juga harus membangun rumah kita yang di surga. Amin. Jadi balance, rumah yang di bumi, Tuhan memberkati di bumi, tapi juga kita mempersiapkan rumah yang di surga bersama dengan Tuhan Yesus ya. Jadi di tahun ini kita diminta untuk mencari, memikirkan bukan hanya perkara-perkara yang ada di dunia ini, tetapi perkara-perkara yang di atas juga ya. Artinya balance life saudara ya. Jadi saudara gak boleh fokus hanya yang ada di dunia ini saja. Pagi hari ini saya baca rema, baca firman Tuhan saudara ya. Itu nubuatan tentang akhir zaman. Dunia ini dan seisinya akan digoncang, dihancurkan. Saya mikir, iya benar ya Tuhan ya. Kalau cuman fokusnya hanya di dunia ini saja, waktu hari penghakiman nanti Tuhan akan menggoncangkan seisi dunia. Semua kegelapannya, semua keindahannya akan hancur. Nah kalau sudah begitu, kita sebagai orang-orang percaya gak perlu takut. Karena apa? Kita sudah membangun rumah kita yang di surga. Amin, amin. Gak apa-apa, rumah kediaman kita dibongkar di bumi, gak apa-apa. Tapi kita punya rumah yang kekal yang di surga. Amin. Oleh sebab itu saudara, saya mau ajak saudara, jangan hanya berhenti memikirkan hal-hal yang di dunia. Karena yang di dunia itu sifatnya cuma sementara, gak kekal saudara. Hari-hari ini kita diminta mencari dan terus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Tapi bukan berarti, Bulia pesen loh, suruh mencari memikirkan perkara di atas. Mari ini aku resign. Maaf, saya stay home saja, tidak bekerja. Saya mau doa, muji nyembah Tuhan aja. Lu suruh memikirkan perkara-perkara yang di atas. Bukan gitu saudara, enggak. Saudara tetap mau bekerja ya. Bekerja beri yang terbaik di pekerjaan saudara. Justru saudara harus jadi saksi di tempat pekerjaan saudara. Amin. Kerja yang terbaik, amin. Menjadi mami yang terbaik, jadi istri yang terbaik, jadi suami, jadi papa yang terbaik. Lakukan apa yang menjadi bagian saudara di dunia ini yang terbaik, amin. Tapi yang dimaksud adalah hati kita jangan nyantol sama hal yang di dunia ini aja, tapi juga cinta Tuhan. Wah, saya bersyukur sekali. Saudara boleh 6 hari kerja, tapi hari Minggu, hari yang ke-7 Sabat, saudara datang ke rumah Tuhan. Saudara mengingat dan menguduskan hari Sabat. Saudara memuji, menyembah Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang mempersiapkan rumah di surga. Berikan tepuk tangan dulu. Haleluya. Terus setia, saudara. Terus setia, terus setia, terus semangat, terus semangat, terus setia. Cari Tuhan, cari Tuhan. Saudara, tiap pagi saya berdoa, Tuhan, saya berdoa buat semua jemaat, berikan kerinduan, berikan kehausan akan Tuhan, biar mereka mengerti dan mereka rindu untuk mendekatkan diri sama Tuhan, rindu beribadah sama Tuhan. Karena ini saudara, untuk mempersiapkan rumah kita di surga ya. Artinya kita harus banyak masuk dalam hadirat Tuhan. Mungkin sama kerja di pabrik, saudara dengerin musik, nyembah Tuhan. Sambil nyetir mobil, saudara dengerin musik, nyembah Tuhan. Sambil kemarin saya telepon Juli lagi setrika, iya saya nyembah Tuhan, nyanyi nyembah Tuhan. Sambil masak, nyanyi nyembah Tuhan. Pokoknya saudara kerja, jadi mami, jadi papi, lakukan yang terbaik, tapi hati saudara ingat sama Tuhan. Amin. Jadi kita hatinya juga sukacita ya, karena yang diingat cuma Tuhan Yesus. Amin. Jadi banyak masuk hadirat Tuhan, nantikan Tuhan. Tuhan, Engkau kerinduan kami, Engkau kecintaan kami. Rendahkan diri, bertobat di hadapan Tuhan. Amin. Saudara,
bulan yang lalu kami ikut pertemuan ya saudara di Klan. Suatu saat Ibu Christine adanya Pak Niko tuh bilang, tiba-tiba Pak Niko bersaksi. Dia bilang, Tuhan aku minta ampun Tuhan, aku banyak salah. Ampuni aku Tuhan buat kesalahanku yang banyak. Dia bingung saudara. Tuhan, kalau Pak Niko ngomong banyak salah, nah apalagi aku, apalagi kita semua, bagaimana salahnya banyak banget. Dan waktu itu roh yang sama, roh yang mau bertobat, yang mau merendahkan diri itu hinggap ya ada di, buat Bu Christine ya. Dan dia nangis, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku. Dan saudara, kenapa kita harus merendahkan diri bertobat setiap hari? Maaf saudara, kadang-kala kita ini kepedean saudara. Kadang-kala kita ini nganggap aku udah oke, aku udah baik. Itu menurut saudara, tapi belum tentu menurut Tuhan. Amin. Dan saya belajar setiap hari saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku Tuhan, aku banyak salah, aku belum jadi anak yang sungguh-sungguh berkenan 100% sempurna. Ampuni aku Tuhan. Dan saudara tahu, waktu saya merendahkan diri bertobat minta ampun sama Tuhan, saya rasakan kasihnya Tuhan mengalir buat saya secara pribadi. Tuhan cuma bilang, nah aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau. It's okay. Tuhan selalu memberikan kesempatan yang kedua. Tuhan aku gagal lagi di sini Tuhan, aku pengen nyenengin hatimu. Iya nak, aku kasih kesempatan lagi nak. Itu Bapa kita yang di surga saudara. Dan saya mau kasih tahu buat saudara, kasih Tuhan yang mengalir buat saya, itu yang membuat saya kuat, itu yang membuat saya on fire sampai hari ini. Mau ada tekanan, masalah, pergumulan dalam pelayanan, dalam apapun juga, saya berkata Tuhan, kasih Tuhan yang menguatkan saya. Karena mau apa saudara? Merendahkan diri dan bertobat. Saya bersyukur saudara, kalau hari-hari ini saya lihat di menara doa, saya dengar Mbak Neng, saya terasa kalau doa Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni dosa kami banyak salah. Ampuni buat anak-anak kami, buat keluarga kami, buat bangsa kami, orang-orang di kota kami yang gak berkenan. Ampuni itu. Saya bersyukur saudara. Saya percaya itu akan transfer buat saudara hari-hari ini. Amin. Jangan kepedean saudara. Kadang-kadang kita maaf kepedean, tapi biarlah kita hari-hari ini mau terus cek hidup kita. Tuhan ampuni. Kalau ada yang gak benar, yang gak berkenan di dalam pikiran, ucapan, perbuatan saya minta ampun. Kasih kesempatan yang kedua untuk saya berubah. Tuhan pasti akan memberikannya. Amin. Karena Dia sayang sama saudara. Saudara punya anak kan? Saudara, kalau anak saudara ngelakuin hal yang salah, apa saudara gak mau sorry? Nah saudara, saya itu kalau sama Jesslyn udah ngomong kedateng sama saya, Mami, I'm sorry Mami, I promise nggak doing lagi. I'm sorry Mami, ya ampun. Tapi besoknya apa saudara? Ya lakuin lagi saudara ya. Tapi saya tuh kalau lihat Jason gitu, ini aku kayak gini di hadapan Tuhan ya. Terus tiba-tiba kasih Tuhan mengalir saudara. Sama seperti kamu yang selalu ngampunin Jesslyn, yang tetap sayang sama Jesslyn, yang tetap menerima Jesslyn. Demikianlah juga aku Tuhan. Dia tetap mengasihi saudara, memberikan kesempatan untuk kita semua, dan kita semua akan terus makin diubahkan, dibaharui untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Nah saudara, rela dimurnikan dari hal-hal duniawi, keinginan daging, ya, supaya kita memiliki standar dunia, memiliki standar surga bukan duniawi, ya. Jadi di Keluaran 31 ayat 15 dikatakan peringatan untuk mengingatkan dan menguduskan hari Sabat. Nah, berkaitan dengan pesan yang ketiga di tahun Bet ini, rela dimurnikan dari hal-hal dunia dan kedagingan, itu bicara mengenai baptisan api, ya. Yuk kita baca ayatnya. Semua baca ya di sini ya, sudah saya tulis, sudah saya besarin, ini paling besar saudara. Yuk kita baca bersama-sama ya, cuma 2 ayat doang hari ini ya. 2, 3. Aku membaptis, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan
api. Satu lagi saudara ya. 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Nah saudara, ini dasar ayatnya ya. Jadi kita sebagai umat Kristen, umat pilihan Tuhan, di sini ada 3 baptisan ya. Kita bersyukur ya, bulan lalu ada baptisan air, salah satunya Tante Eni ya, dan juga Jenny ya. Sudah masuk baptisan air ya saudara ya. Itu lambang kita bersatu dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Waktu saudara baptisan air saudara ditenggelamkan, artinya adalah kita dan dengan masa lalu kita, hidup lama yang kita ditenggelamkan yang mati, kematian Kristus, dan dibangkitkan lagi memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan ya. Oleh sebab itu saudara bilang selamat ya sudah dibaptis, karena saya percaya Tante Eni, Cik Jenny sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Nah tapi bukan berhenti di situ aja saudara ya. Ada baptisan yang namanya Roh Kudus, baptisan Roh Kudus ya. Hari-hari ini Cik Jenny, Tante Eni terus berdoa, Roh Kudus tuntun hidupku, penuhi hidupku, supaya kita juga semua, yang saya percaya semua kita sudah dibaptis air ya, kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga, ternyata ada yang namanya baptisan api. Kita sebagai orang-orang Kristen akan terus dimurnikan dengan penderitaan, dengan setiap proses yang terjadi. Saudara, saya mau tanya, apakah kalau sudah dibaptis air, dibaptis Roh Kudus, saudara bebas dari masalah? Siapa yang tidak punya masalah di tempat ini? Tidak ada kan? Siapa yang punya pergumulan? Siapa yang pergumulannya banyak? Siapa yang gak ngerti pertanyaan saya? Haleluya. Saya percaya semua kita punya pergumulan masing-masing. Amin. Loh, kalau saudara tidak punya masalah, saudara tidak punya pergumulan, ya adanya cuma di 2 kali 1 meter saudara. Apa? Liang kubur. Kita gak akan punya masalah kalau kita sudah mati. Tapi Tuhan izinkan setiap masalah, proses pergumulan untuk memurnikan kita. Dan janjinya, setiap masalah pergumulan yang kita hadapi tidak akan melebihi kekuatan kita semua. Katakan amin. Jadi kita bisa menang di setiap masalah kita. Amin. Dan kita bisa keluar menjadi umat yang lebih dari pemenang, karena Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Haleluya. Nah, kita mau belajar apa itu baptisan air. Tenang saudara, saya gak akan galak-galak, saya gak akan nakut-nakutin saudara. Enggak, ini dasar aja saudara ya. Nah, mengenai baptisan api, ada beberapa tokoh Alkitab yang juga mengalaminya saudara ya. Waktu itu di zaman Musa ya. Kemudian Tuhan menampilkan dirinya di Sinai dalam api ya. Elia dijawab doanya oleh api ya. Waktu dia membangun altar ya, di sini ada bangsanya yang nyembah berhala, tetapi api tidak turun dan Tuhan turun membakar persembahan Elia ya. Dan orang-orang situ semua percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan adalah api yang memurnikan ya. Terus Tuhan turun dalam bentuk lidah-lidah api di upper room ya, pencurahan Roh Kudus yang pertama di Pentakosta yang pertama. Dan juga ia menjanjikan untuk dibaptis dengan api Roh Kudus. Jadi saudara, api di sini adalah simbol dari kemuliaan, kehadiran dan kuasa Tuhan yang diwujudkan dalam pelayanan Roh Kudus. Nah, kalau baptisan Roh Kudus adalah baptisan dalam kehadiran dan kuasa Allah, bahwa kita semua dapat bersaksi kepada kemuliaannya. Jadi saudara, jangan takut. Api itu melambangkan kemuliaan Tuhan. Amin. Api itu bisa melambangkan kehadirannya Tuhan. Oleh sebab itu saudara, waktu kita berdoa sama-sama, saudara merasakan ada sesuatu yang kayaknya on fire gitu ya. Sekarang kalau kita doa, Tuhan biarlah kami memiliki spirit yang on fire, itu api yang membuat kita semangat, on fire, menyala-nyala di hadapan Tuhan. Karena Tuhan membaptis kita dengan api Roh Kudusnya. Tetapi di sisi yang lain, api itu bicara mengenai proses pemurnian ya. Saudara, ada seorang hamba Tuhan dari Inggris, dia bernama Smith Wigglesworth.
Dia rasul iman yang dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam kesembuhan dan mujizat. Dan Smith ini berkata bahwa pelayanannya diberkati karena dia sungguh-sungguh mengandalkan Roh Kudus, berbahasa roh. Dia terima baptisan Roh Kudus. Tetapi pada waktu itu Tuhan berkata kepadanya, "Aku akan membakar engkau sampai habis." Tidak ada lagi Wigglesworth, hanya Yesus. Ini adalah pesan Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan, harus seperti ini juga, kata Yohanes Pembaptis. Tuhan harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Dan terjadi hari-hari ini untuk mewujudkan hal itu adalah baptisan api untuk membuat kita semua semakin kecil. Amin, saudara. Siapa yang harus semakin besar? Siapa yang harus semakin kecil? Benar. Maaf saudara, maaf. Ini bukan jemaat, hamba Tuhan aja. Hamba Tuhan zaman now, saudara ya. Waduh, yang dicari apa? Subscriber, like. Bahkan maaf saudara, ini bukan di sini, di yang lain. Mereka beli loh saudara, beli orang biar bisa subscribe, like. Biar apa? Lo terkenal. Terus kalau udah terkenal banyak view-nya, dapat uang dari YouTube saudara ya. Nah, tapi saya bersyukur saudara, hamba Tuhan yang minggu lalu kesini, Ibu Debbie ya, dia cerita, aduh itu karena kemurahan Tuhan. Kalau dia punya viewers yang banyak, subscriber banyak, itu karena kemurahan Tuhan. Banyak orang yang tanya, gimana sih caranya biar YouTube dilihat banyak orang? Nggak ada rumusnya. Saya lihat itu murni karena perkenanan Tuhan atas Ibu Debbie. Karena apa saudara? Kemarin kita pergi saudara ya, sepanjang perjalanan dia cerita proses hidupnya. Waduh, ini dia saudara, dia sudah masuk baptisan api. Dia banyak dimurnikan proses, ditempa kanan kiri, difitnah, dijatuhkan saudara ya, seperti beliau ngomong sendiri di mimbar saudara ya. Dia ceritakan detail sama kami ya saudara, waktu kami perjalanan saudara sehari itu. Saya banyak belajar bersama dengan beliau sehari itu. Dan sungguh saudara, dia bilang kebangetan kalau ada hamba Tuhan yang hari-hari ini udah masang tarif. Waduh saudara ya, mintanya maaf saudara, ini ada cerita dulu ya. Ibunya ini minta dijemput, Bu dijemput sebentar lagi ya. Wah, kalau kamu telat jemput saya mending naik Grab aja. Waduh saudara, nggak mau sabar saudara ya. Walah, nggak boleh ya. Kita semua belajar, saya sama Mbak Beni juga belajar. Tuhan, kami juga mau Tuhan dimurnikan, biar kami semakin kecil. Kalau perlu saudara ya, saudara nggak ingat nama kami nggak apa-apa. Yang penting saudara dekat sama Tuhan, itu yang terpenting saudara. Saudara ojo melekat atau saudara jangan, aduh kegedeannya apa? Ya Pak Beni nanti bisa bantu. No saudara. Kita mau saudara gereja ini ketemu sama Tuhan Yesus. Mau saudara mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Waktu saudara susah, waktu saudara sakit, waktu saudara bergumul, saya mau saudara ketemu sama Tuhan Yesus secara pribadi. Bukan kami sebagai hamba Tuhan, enggak saudara. Tugas kami cuma berdoa dan mengajak jemaat cinta Tuhan. Yo Ciko, cinta Tuhan, dekat sama Tuhan, andalin Tuhan Yesus. Sehingga dalam tekanan, penderitaan, pergumulan, masalah, proses, saudara bisa kuat, saudara bisa keluar jadi pemenang. Karena saudara bergantung mengandalkan Tuhan. Karena saudara ketemu pribadi dengan Tuhan Yesus. Karena Dia yang harus semakin besar. Dan saya, Pak Beni, kita semua harus semakin kecil. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Saya tadi berdoa di situ saudara. Gak gampang nyampein ini saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, biar waktu aku menyampaikan kebenaran firman-Mu, roh yang takut dan gentar akan Tuhan itu ada buat hidupku. Karena aku sebagai hamba-Mu tidak boleh sama sekali mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi bela segala pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dia yang semakin harus tambah besar di dalam hidup kita. Dia yang semakin harus tambah besar dalam pelayanan, dalam segala sesuatu di hidup kita. Dan kita semakin kecil. Amin. Oleh sebab itu Tuhan izinkan baptisan api itu terjadi buat saudara dan saya. Jangan takut saudara. Jangan takut. Bukan saudara yang sendiri yang alami. Kami
Kami sebagai hamba-hamba Tuhan, pasti kami duluan yang alami saudara. Masa pandemi ini masa pemurnian buat kami, Abeni dan saya saudara. Di awal-awal pandemi saudara tahu sendiri ya, gereja tutup. Kami gak ada pikiran loh saudara, gereja tutup, gak ada persembahan, kasih dan lain sebagainya. Nah saudara, kami cuma mikirin jemaat saudara. Kita doain jemaat, kuat. Kita gak berharap apa-apa saudara. Kita cuma bilang, Tuhan kalau kami hamba-Mu ada di tempat ini, Tuhan yang pelihara. Nah saudara lihat sampai hari ini kami tidak pernah kekurangan. Kami mau terus belajar mengandalkan Tuhan. Yang terpenting buat kami terus berdoa buat jemaat supaya kuat bertumbuh dalam Tuhan, mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi. Itu kerinduan kami saudara. Amin saudara. Kalau dalam pekerjaan saudara dipromosikan, kalau dalam bisnis saudara mendapat promosi, biarlah kita kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Biar Dia yang semakin besar, kita semakin kecil. Dulu waktu zaman saya kecil di GPDI ada lagu, Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Amin. Yuk sama-sama katakan, Tuhan Yesus harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Ayo ngomong saudara, Tuhan Yesus harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya buat Tuhan Yesus. Amin. Sehingga Tuhan melihat saudara, wah anakku ini berkenan. Saudara akan melihat terobosan-terobosan, mujizat-mujizat yang dahsyat, yang lebih luar biasa akan dipercayakan buat saudara semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga orang melihat kemuliaan Tuhan ada buat hidup saudara, dan mereka buat terima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jadi baptisan air itu bicara mengenai proses pemurnian, ujian, penempaan, dipanaskan. Saya ingat saudara, bicara mengenai baptisan api itu waktu bikin emas. Saudara saya ada toko emas saudara ya. Jadi diceritain kalau mau bikin emas itu ternyata harus dipanasin dulu saudara, supaya dapat emas yang murni kadarnya. Ada orang di luar sana berkata, Bu, saya sudah emas kok Bu, karatnya sudah 22 karat ini Bu. Waduh, saya bilang haleluya. Kalau begitu naikkan lagi kadarnya supaya 24 karat, baptisan api supaya 24 karat, semakin murni. Amin. Kalau semakin murni semakin mengkilat, betul ya saudara ya. Bagus ya saudara ya. Mau ditaruh di comberan, mau ditaruh dimanapun, namanya emas tetap emas. Pernah lihat nggak saudara? Misalnya saudara sering ya, kadang kita pakai ini jatuh gitu kalau mandi saudara ya. Udah kalau di Indonesia dulu ya saudara, udah masuk ke sini terus ambil lagi. Saudara pernah lihat nggak emasnya berubah warnanya? Nah kan saudara, yang namanya emas ditaruh dimanapun tetap emas. Itu yang Tuhan mau buat saudara dan saya. Kita menjadi emas, kualitas emas di hadapan Tuhan. Amin. Ayub berkata, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi saudara, saya mau encourage buat saudara semua. Kalau hari-hari ini saudara dalam tekanan, pergumulan, ujian, saudara difitnah, saudara dijatuhin orang, saudara diomongin orang, tetap bertahan. Artinya ingat saudara, saya sedang masuk baptisan api. Saya lagi dipersiapkan sama Tuhan untuk saya jadi emas. Amin. Jadi saudara gak usah pusing, saudara gak usah galau, saudara mau nangis sama Tuhan. Pembelaan itu asalnya daripada Tuhan. Amin. Biarlah kebenaran itu muncul asalnya daripada Tuhan. Yang penting saudara respon dengan benar. Thank you Tuhan, thank you Tuhan. Aku dicaci maki, aku diomongin, aku diapain. Terima kasih, berkati orangnya dalam nama Yesus. Dan kita percaya satu saat nanti Tuhan akan munculkan saudara seperti emas. Kebenaran akan dinyatakan, saudara akan dipromosikan, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bertahan ya saudara ya. Kuat
di dalam Tuhan. Mau ada proses, mau ada ujian, mau ada penempaan, pemurnian, kita rasanya sedang dipanaskan, gak kuat Tuhan. Bertahan, katakan bertahan. Karena kita semua sedang dimurnikan. Kita semua sedang diuji supaya kita keluar menjadi emas. Amin. Ibu-ibu pulang dari sini bukan berarti Mas minta emas loh, ayo ketemu emas. Oh enggak ya, bukan gitu ya. Emas tuh kan aku udah emas gitu ya, enggak. Ini semua loh, bapak-bapak, ibu-ibu juga ya, anak-anak juga, kita semua. Itu jok aja guyon saudara ya. Oke, yang terakhir, respon kita apa saudara? Yuk belajar seperti Tuhan Yesus. Saya gak punya rumus, saya gak punya jurus apapun. Kita mau sama-sama belajar teladan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Respon Tuhan Yesus Kristus menghadapi baptisan api adalah dia tetap taat dan setia. Relakan hati, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan mau aku masuk baptisan api, diuji, dimurnikan supaya kedagingan, keakuanku hilang, hal-hal duniawi bersih dari hidupku. Aku mau taat, aku mau setia, aku mau rela. Amin. Kalau saudara berontak, kalau saudara nggak terima, justru prosesnya akan lebih panjang. Tapi kalau saudara rela, rendahkan hati, banyak bertobat, ya Tuhan, aku mau diselidiki, aku mau dibentuk, aku mau diubahkan. Aku mau tetap taat dan setia. Oh, saya percaya ada kemuliaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Itu akan memenuhi kehidupan saudara. Saudara akan mengalami kemuliaan Tuhan yang gila gemilang, promosi, berkat, anugerah, penyertaan, mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Gampang gak saudara relain hati? Gampang gak saudara? Jangan bersaksi buat saudara, gak gampang. Waktu saya masuk dalam proses, saya ingat sekali. Saya di gereja ini, saya nangis sama Tuhan. Tuhan, gak gampang Tuhan diproses, gak gampang dimurnikan. Saya gak lutut lagi saudara. Saya telusur, saya tiarap sama Tuhan. Saya nangis sama Tuhan, gak gampang Tuhan relain hati. Tapi waktu saya mau bilang, ya Tuhan, aku mau tetap taat. Saya dengar kesaksian Bu Dewi Basir, saudara. Saya bilang sama suami, pantes loh kalau dia rasanya pengen mundur dari Tuhan. Dia udah ninggalin semua, keluarganya ditolak. Saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan izinkan dia diproses. Waktu itu dia bilang, Bu, tahu gak? Saya pernah loh saking gak punya uang, anak-anak masih saya tinggal di Solo. Waktu itu awal-awal masih ada uang, saya jenguk anak saya 2 bulan sekali naik pesawat. Menipis uangnya, naik kereta api. Terakhir Bu, kita cuma punya uang 200.000 Bu, pengen jenguk anak. Ya udah, saya sama Pak Daniel naik motor, kata dia. Naik motor Jakarta Solo 18 jam saudara, jenguk anak saudara. Dan waktu itu hujan deras, tahu nggak Bu, basah semua. Saya nangis sama Tuhan. Dia cuma bilang, Tuhan, sakarepmu Tuhan, sakarepmu Tuhan. Dia nggak protes, dia nggak caci Tuhan. Dia bilang, terserah Tuhan. Sakarepmu itu artinya terserahmu Tuhan, terserah Tuhan. Dia jalanin saudara. Wow. Oleh sebab itu, kalau kita lihat hari-hari ini dia diangkat, dipromosikan Tuhan. Jangan lupa loh, dia sudah masuk baptisan api loh saudara. Dia sudah dimurnikan loh saudara. Ya, saya dengar kesaksian itu, saya dikuatkan loh saudara. Iya ya Tuhan, menghadapi pergumulan masalah, terserah Tuhan. Saya cuma bisa nangis sama Tuhan, gak kuat Tuhan. Tapi Tuhan selalu berikan kekuatan yang baru. Ada kalanya mengalami pergumulan dalam mengembalakan jemaat. Ada kalanya kami harus bergumul untuk masalah pelayanan saudara ya. Kadang-kala maaf ini saudara, maaf. Banyak sahabat kami bilang, pulang aja yuk ke Indonesia. Orang-orang di Amerika susah banget diajak untuk cinta Tuhan lebih dari segalanya. Mereka lebih pilih kesukaan dunia dan lain sebagainya. Pulang. Tapi kita sesama-sama hamba Tuhan
selalu menguatkan. Kalau Tuhan yang panggil kita, Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang akan kuatkan kita. Maaf saudara, ada kalanya kami merasa Tuhan kesini tuh kami gak cari uang, gak cari uang. Kami cuma pingin jemaat cinta sama Tuhan, itu kadang susah ngajak orang sungguh-sungguh sama Tuhan. Kadang rasanya mau nyerah saudara, ya. Tapi Tuhan Yesus selalu ingatkan, rela hatinya. Iya Tuhan, saya mau rela. Saya mau terus doain jemaat. Saya mau terus doain mereka, untuk mereka terus cinta sama Tuhan. Saya mau terus ajak mereka cinta sama Tuhan. Kalau mereka nggak datang, saya mau terus doakan mereka, telepon mereka biar mereka cinta sama Tuhan. Nggak ada keinginan yang lain, saudara. Kerinduan saya nggak ada, saudara. Saudara cinta Tuhan, ketemu Tuhan, saudara ngalami Tuhan. Mau ada masalah pergumulan dalam hidup saudara, saudara pasti kuat karena saudara punya Tuhan Yesus. Rela, rendahkan hati, terus taat dan setia sama seperti Tuhan Yesus. Dia disalib, dia nggak pernah ngomong apa-apa, dia tetap setia. Dia tutup mulutnya, dia nggak ngomong apa-apa. Dia setia sampai akhir sama Bapa. Saya berdoa, biarlah saudara dan saya, kita semua, kita tetap setia sampai mati, dan Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan selama-lamanya di surga. Yang mau dapat terima mahkota kehidupan di surga, lambaikan tangannya. Amin, amin, amin. Tahun bet, payback, bicara mengenai rumah, bukan hanya rumah di bumi, tapi biarlah kita juga menyiapkan rumah kita di surga. Mau taat dan setia, masuk baptisan api, rela, rendahkan hati, terus taat setia, sampai dengan ada satu titik di mana Tuhan akan membalikkan keadaan, seperti khotbah Ibu Dewi Basir minggu lalu, saudara ya. Gak selamanya kok saudara nangis, gak selamanya saudara bergumul. Waktu saudara menang, waktu saudara rela, rendahkan hati, bertobat, taat, setia, satu saat pemulihan, pembalikan keadaan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan buat saudara semua yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, yang mau matanya fokus hanya tertuju kepada Tuhan. Hari-hari ini saya mau ajak saudara semua, jangan kita hanya fokus hanya perkara-perkara di dunia ini, tapi kita juga harus mencari, mengarahkan fokus kita kepada hal-hal surgawi, menyiapkan rumah kita di surga. Setia, setia, setia. Mau ditempa, mau diproses, mau dimurnikan, dipanaskan. Setia, setia, setia. Rela, rela, rela. Amin. Amin. Walaupun gak gampang, tapi saya percaya kuat kuasa Roh Kudus yang akan memampukan saudara dan saya semua untuk kita bertahan setia dan jadi umat yang lebih dari pemenang. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dua buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita mau berdoa. Ini kami umat-umat-Mu di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami merendahkan diri pagi hari ini di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami banyak salah, kami banyak gak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni perkataan, sikap, pikiran, perbuatan kami yang gak berkenan. Ampuni kami kalau kadang kami kepedean Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan kami, tahirkan kami, layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah roh yang takut dan gentar akan Tuhan lebih lagi ada dalam hidup kami ya Tuhan. Kalau kami hari-hari ini masuk baptisan api, kami dimurnikan dengan proses, dengan ujian, dengan tekanan, dengan pergumulan, masalah dalam hidup kami. Kami tahu satu tujuannya, supaya Tuhan Yesus semakin bertambah besar, kami semakin kecil, dan supaya kami diuji keluar seperti emas. Kami seperti emas, semakin murni, semakin bercahaya, menyatakan kemuliaan Tuhan. Urapi jemaat-Mu ya Tuhan. Urapan-Mu ada bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Saudara, kalau hari-hari ini saudara ada dalam masa, mungkin itu saudara orangnya, Tuhan aku sedang masuk baptisan api. Saudara ingin didoakan, mari angkat tangan, saya mau berdoa buat saudara. Semua pejamkan mata, semua pejamkan mata, jangan lihat kanan kiri, muka belakang. Ini urusan saudara sama Tuhan. Ini urusan saudara sama Tuhan. Saya mau berdoa, saya mau berdoa, saya mau berdoa. Bapak lihat tangan-tangan yang terangkat. Kalau hari-hari ini mereka ditempa, mereka diuji, mereka mengalami pergumulan,
jadilah kuat. Saudara, dengan pesan Tuhan pagi hari ini, tetaplah engkau taat dan setia. Tetaplah engkau taat dan setia. Relakan hatimu, dan nantikan Tuhan bekerja. Waktu Tuhan bekerja, Dia akan melawat saudara. Dia akan memulihkan keadaanmu. Dia akan memberkati engkau, dan engkau akan keluar seperti emas. Terima kasih. Urapi satu-satu jemaatmu yang mengangkat tangan. Biarlah kekuatan yang baru, urapan yang baru turun melimpah-limpah pagi hari